Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak jamaah pengajian yang insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali kepada pembahasan mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab thaharah. Dan telah sampailah kita kepada pembahasan mengenai bersuci dari hadas setelah buang air. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan, telah sampai kepada kita beberapa pertanyaan pada pertemuan sebelumnya yang berkenaan dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu bagaimana hukumnya apabila ada seorang perempuan yang mengharuskan untuk ke kamar mandi pada malam hari, namun dalam hal tersebut dia tidak memakai kaos kaki. Maka kita jawab, wallahu a'lam, pakaian yang menutup pakaian secara umum atau secara umum pakaian itu digunakan untuk menutup aurat, dan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali 2, yaitu kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Asma binti Abi Bakar, bahwasanya ketika itu Asma binti Abi Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang tipis, sehingga terlihatlah bagian auratnya atau bagian tubuhnya. Maka Rasulullah berpaling dan mengingatkan Asma bahwasanya pakaian yang dia kenakan ini tidak boleh, dan bersabda, ya Asma, innal mar'ata idza balaghat al-mahid lam yasluh an yura minha illa hadza wa hadza. Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, apabila seorang perempuan telah mencapai usia baligh, yaitu ketika dia haid pertama kali, maka tidak boleh terlihat di tubuhnya itu kecuali hadza wa hadza, yaitu menunjuk kepada kaffaihi wa wajhihi, yaitu bagian tangan, telapak tangan dan wajahnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Maka wajib bagi seorang wanita itu untuk berusaha menutup auratnya seluruhnya dengan sempurna. Namun apabila ada keadaan di mana wanita atau perempuan tidak memakai pakaian secara sempurna atau memakai pakaian yang menutup aurat secara sempurna, seperti contohnya ketika di luar tiba-tiba hujan, dan ada pakaian yang dijemur di jemuran di luar sana, maka sebisa mungkin atau sedapat mungkin seorang perempuan itu menutup apa yang sekenanya, yaitu misalnya menutup dengan jilbab. Namun apabila dia tidak mampu untuk menutup misalnya tangannya atau kakinya, maka itu tidak mengapa karena ini termasuk dalam kondisi yang darurat. Begitu juga apabila dia masuk kamar mandi yang terdapat di luar rumah, karena kebanyakan kamar mandi yang di daerah perkampungan atau desa itu berada di luar rumah. Pada malam hari di mana tidak ada orang yang melihatnya, maka ini tidak mengapa.
Asalkan tetap dijaga bahwasanya perempuan itu secara hukum asalnya adalah memakai pakaian yang sempurna menutup aurat. Namun apabila ada keadaan yang sangat darurat, seperti contohnya tadi keluar kamar mandi dalam keadaan darurat, dan seperti keluar kamar mandi dia dalam keadaan misalnya buang hajat dalam keadaan terpaksa, maka ini tidak mengapa apabila dia di dalam keadaan buru-buru. Kemudian hukum menggambar makhluk hidup pada pelajaran seni budaya. Secara hukum asalnya menggambar makhluk hidup itu adalah terlarang, diharamkan dalam agama, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, baik itu menggambar dengan 2 dimensi atau 3 dimensi. Maka bagaimana jika ada materi di dalam pelajaran seni budaya itu yang mengharuskan seorang siswa untuk menggambar makhluk hidup? Maka kita katakan kepada gurunya atau kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan dalam agama kita, dan mengusahakan agar guru tersebut membolehkannya untuk menggambar hal-hal yang tidak terlarang, seperti contohnya menggambar pemandangan, menggambar pertumbuhan dan lain sebagainya selain dari makhluk hidup yang bernyawa seperti hewan atau manusia. Namun jika guru seni budaya tersebut bersikeras agar anak tersebut menggambar makhluk hidup, maka kita katakan la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk kepada memaksiati atau kepada bermaksiat dengan pencipta. Maka tidak boleh kita mentaati perintah yang menyalahi kepada syariat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana hukum asal hadiah yang diterima pada hari guru? Hukum asal hadiah yang diterima oleh pegawai yang mendapatkan penghasilan atau gaji dari negara, maka ini adalah diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, hadayal ummal gulul. Hadiah bagi pekerja adalah gratifikasi, sebagaimana di dalam hukum kita. Maka tidak boleh bagi seorang murid itu memberikan hadiah kepada gurunya selama dia masih berstatus murid di sekolah tersebut. Dan juga tidak diperkenankan bagi seorang guru untuk memaksa atau menyuruh muridnya itu memberikan hadiah kepada dirinya. Karena yang pertama ini menimbulkan kezoliman di antara para murid. Menimbulkan kezoliman di antara para murid. Dan yang kedua itu menimbulkan pilih kasih, sehingga orang yang memberikan hadiah diberikan perhatian lebih dibandingkan yang tidak memberikan hadiah. Maka ini tidak diperkenankan. Namun apabila hadiah itu bersifat patungan atau diberikan satu kelas kepada guru, maka hal ini juga tidak diperbolehkan, sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Bas, bahwasanya ada seorang penanya yang bertanya kepada beliau tentang patungan memberikan hadiah kepada guru. Maka Syekh bin Bas menjawab, hal ini tidak diperbolehkan. Dan aku memandang hal ini merupakan hal yang terlarang. Namun apabila seseorang tersebut itu tidak lagi berstatus sebagai murid di sekolah itu, atau sudah pindah sekolah dan guru tersebut tidak lagi menjadi gurunya yang secara aktif, maka boleh baginya untuk memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Atau jika misalnya hari tersebut hari terakhir guru itu mengajar, maka boleh bagi kita untuk memberikan hadiah perpisahan bagi guru tersebut. Namun apabila seorang murid masih berstatus murid aktif di sekolah tersebut dan guru tersebut juga masih berstatus guru aktif, maka ini tidak diperbolehkan. Namun ada juga yang memberikan pendapat bahwasanya boleh bagi seorang wali murid itu memberikan hadiah kepada instansi, dengan catatan yang pertama, instansi tersebut
bukan instansi pemerintah, bukan instansi pemerintahan, karena instansi pemerintahan itu sudah mendapatkan bagiannya di harta negara atau baitul mal. Yang pertama, tidak berstatus sebagai instansi negara. Yang kedua, hadiah tersebut haruslah dibagikan secara merata kepada orang-orang yang berada di dalam atau keluarga besar dari yayasan tersebut. Maka tidak boleh bersikap tidak adil kepada salah seorang daripada gurunya. Maka hadiah tersebut atau pemberian tersebut haruslah dibagi rata kepada setiap keluarga besar yayasan atau instansi. Nah, demikian untuk pertanyaan tersebut. Kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu bab masuk kamar kecil dan istinja atau bersuci dari hadas. Kita sampai kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah berupa hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat. Yang pertama hadisnya yaitu dari An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul al-qiblata wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Qala Abu Ayyub, "Qadimna asy-Syam fawajadna marahidha buniyat qibalal qiblah fananharif wa nastaghfirullah azza wa jalla." Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu masuk ke dalam WC atau mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Akan tetapi hadapkanlah ke arah timur atau arah barat. Nah, ini hadis ini dikeluarkan di Madinah karena pada saat itu kiblat Madinah adalah bagian selatan. Jadi kiblatnya orang Madinah itu Pak di bagian selatan. Nah, kiblat kita di arah bagian mana Pak? Bagian barat. Maka kita diharuskan untuk menghadapkan arah utara atau arah selatan. Nah, gitu dia. Berkata Abu Ayyub, kami memasuki Syam atau kami tinggal di Syam dan kami mendapati bahwasanya tempat buang air atau WC pada kota-kota di Syam itu dibangun menghadap ke arah kiblat, yaitu menghadap ke arah kota Makkah. Maka kami pun mengubah arahnya dan kami meminta ampunan kepada Allah. Itu hadis yang pertama. Maka kita tidak boleh menunaikan hajat kita itu menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Nah, ini bersifat umum. Hadis ini bersifat umum untuk WC yang dianya tertutup ataupun yang tanah lapang. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Umar, yaitu an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, Raqitu yauman ala baiti Hafsah fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilal qiblah mustaqbilas Syam wa mustadbiral Ka'bah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, pada suatu ketika aku memanjat rumah atau naik ke atas rumah saudaraku Hafsah. Jadi saudara perempuan dari Ibnu Umar adalah Hafsah, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Umar ini siapanya Nabi, Pak? Iparnya Nabi. Maka pada saat itu aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan hajatnya dengan posisi menghadap ke arah Syam, yaitu menghadap ke utara dan membelakangi Ka'bah. Jadi berada di dalam rumah beliau membuang hajatnya. Pada saat itu terlihatlah atau tidak sengaja terlihat oleh Ibnu Umar. Seolah-olah hadis ini mempunyai
pertentangan. Yang pertama, Nabi menyuruh kita agar tidak menghadapkan kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Namun hadis yang kedua, Ibnu Umar melihat Nabi menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Maka bagaimana kita mengatasi perbedaan ini? Syekh Al-Utsaimin berpendapat bahwasanya hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Ayyub tadi, bersifat umum, bersifat hukumnya secara umum. Maka mencakup tanah lapang maupun berada di dalam bangunan. Dan hadis Ibnu Umar tadi mengkhususkan hadis dari Abu Ayyub. Jadi hadis Abu Ayyub tadi bersifat umum, dikhususkan atau dikecualikan dari hal tersebut, bahwasanya boleh bagi kita untuk membelakangi kiblat ketika menunaikan hajat di dalam ruangan. Seperti itu, Pak. Kalau yang tadi secara mutlak kita tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat, maka dikhususkan di hadis Ibnu Umar ini boleh bagi kita untuk membelakangi kiblat. Kalau menghadap tidak boleh, Pak, secara mutlak, baik di dalam bangunan maupun di luar rumah atau di luar bangunan. Secara mutlak tidak boleh. Baik, itu untuk hadis yang mengenai adab-adab ketika buang hajat, yang dimana kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika menunaikan hajat. Dan hadis selanjutnya yaitu hadis mengenai adab-adab ketika membuang hajat secara khusus, adab-adab secara khusus. Kok tadi mengenai arah ketika buang hajat, ini adab-adab secara khusus. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'i idawatan min ma wa anasa fayastanji bil ma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mendatangi tempat buang air dan mengajak serta aku dan seorang anak yang seumuranku bersama beliau. Kami membawa seikat air atau seember air dan sepucuk tombak. Kemudian selepas beliau menunaikan hajatnya, beliau beristinja dengan air. Jadi pertanyaannya, tombak di sini untuk apa, Pak? Ada dua kemungkinan. Beliau membawa tombak ini, kemungkinan pertamanya adalah untuk menutupi aurat ketika beliau membuang hajatnya. Karena ketika itu disebutkan Nabi mendatangi tempat buang hajat itu yang berada di luar ruangan atau tempat terbuka. Maka tombak ini ditancapkan dan diikatkan kain dan dipegangkan oleh seseorang sehingga ketika Nabi buang hajat tertutuplah dengan kain tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua kemungkinannya adalah sebagai sutroh untuk sholat. Karena setelah Nabi buang hajat, berwudu, kemudian beliau sholat. Maka tombak ini digunakan sebagai sutroh. Kemudian hadis ini mengisyaratkan bahwasanya boleh bagi kita untuk beristinja atau mencuci hajat kita menggunakan air. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwasanya mencuci hajat itu diperbolehkan dengan 3 keadaan. Yang pertama yaitu menggunakan batu atau istijmar. Kemudian menggunakan batu dan air, istinja dan istijmar. Kemudian juga menggunakan air yaitu istinja. Dengan hitungan yang ganjil atau berjumlah ganjil. Kemudian hadis yang
kedua berkenaan dengan adab ini yaitu an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wala yatamassa minal khala'i bi yaminihi wala yatanaffas fil ina. Dari Abu Qatadah, beliau bernama Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali kalian memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air. Dalam hal ini, buang air kecil. Dan janganlah kalian mengusap diri kalian ketika istinja menggunakan tangan kanan. Tadi tangan kanan. Janganlah sekali-kali kalian memegang dengan tangan kanan ketika buang air kecil, dan janganlah kalian mengusap diri kalian ketika selesai membuang hajat dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, janganlah kalian bernafas di dalam bejana. Jadi 3 hal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu larangan bagi kita untuk memegang kemaluan ketika kita buang air kecil dengan tangan kanan. Yang kedua, kita istinja atau mengusap diri dengan tangan kanan. Kemudian bernafas di dalam bejana atau di dalam gelas. 3 ini termasuk hal yang dilarang karena sebab kesehatan atau sebab kebersihan. Sebagaimana kebiasaan kita atau sebagaimana kebiasaan masyarakat mayoritas kita, bahwasanya menggunakan tangan kanan itu dalam hal-hal yang baik, atau penggunaan tangan kanan itu untuk hal-hal yang baik, menyuapkan makanan ke mulut, mengangkat gelas, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang bersifat menghilangkan najis. Contohnya bersuci setelah buang air atau membuang kotoran. Kita ambil tisu, kita lakukan ke kotoran, kemudian kita buang dengan tangan kiri, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terdahulu. Maka penggunaan tangan kanan ini untuk hal-hal yang baik adalah pemuliaan terhadap tangan kanan. Kita muliakan tangan kanan ini untuk berbuat hal-hal yang baik. Maka kita jaga agar tidak digunakan dalam hal-hal yang kotor. Kemudian untuk menjaga tangan kanan ini agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor bersifat merusak pada tubuh kita. Kemudian juga mencegah kita agar tidak bernafas dalam inak, karena ketika kita bernafas kemungkinan ludah atau kemungkinan apa yang berada di dalam mulut kita itu tersangkut di dalam air yang kita minum, sehingga tertinggal di dalam gelas tadi. Dan kemungkinan juga bejana tadi bukan hanya kita gunakan sendiri, namun bisa juga digunakan oleh orang lain. Contohnya teko yang besar itu, Pak. Kita minum misalnya dari teko itu, bernapas di dalamnya. Gitu misalnya, kita tiup di dalamnya itu. Maka ketika kita meminumnya itu, keluarlah sedikit, mungkin habis kita makan nasi padang gitu, cabai-cabai gitu, terikut di air itu. Atau bekas-bekas makanan itu. Tak habis kita minum air itu, kita letak, ditengok sama orang yang akan minum air itu sehingga merasa jijik. Atau misalnya tak tertengok, misalnya gelap bejana itu, kemudian diminumnya mengkontaminasi orang yang minum setelahnya dengan penyakit-penyakit yang mungkin kita bawa. Maka ini yang dilarang oleh atau yang dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk adab-adab dalam buang hajat, dan tambahannya yaitu adab ketika minum. Kemudian yang terakhir dari bab
menunaikan hajat, yaitu apa yang datang dari Nabi berupa ancaman bagi orang-orang yang tidak menyucikan diri setelah buang air, atau yang bermudah-mudahan dalam bersuci ketika selesai buang air. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain fagharaza fi kulli qabrin wahidatan faqulna ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibassa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Jadi dua kuburan ini Pak, antara ketika lewat itu dia terletak di sisi kanan atau sisi kiri, dua-duanya, atau melewati tengah-tengahnya. Jadi satu kuburan di sisi kanan atau satu kuburan di sisi kiri, antara dua itu. Maka beliau berkata, mengabarkan kondisi penghuni kubur tersebut. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka itu diazab kecuali tidaklah mereka itu diazab karena disebabkan dosa besar. Jadi mereka tidak diazab karena dosa besar. Salah satunya diazab karena tidak memperhatikan kebersihan setelah buang air. Dan salah satunya itu diazab karena sering membuat orang cekcok atau mengadu domba antar sesama manusia. Maka beliau pun mengambil pelepah kurma yang masih basah atau yang masih fresh, masih segar, beliau bagi jadi dua bagian. Beliau potek atau beliau kupas dua bagian. Kemudian beliau tanam di kuburan tersebut, di kubur tersebut. Satu bagian untuk kubur yang pertama, satu bagian untuk kubur yang kedua. Maka para sahabat pun bertanya-tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal ini gitu? Kenapa kok ditanamkan pelepah itu ke kubur mereka? Maka beliau pun berkata atau bersabda, semoga saja dengan sebab aku meletakkan pelepah ini dapat meringankan azab mereka selama pelepah ini belum kering. Jadi dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwasanya penting bagi kita untuk memperhatikan diri kita setelah kita membuang air kecil. Karena kebanyakan dari kita atau mungkin karena ketergesaan kita atau buru-burunya kita tak bisa kita perhatikan atau tak sempat kita perhatikan bagian-bagian yang mungkin terkena sisa dari buang air kecilnya kita itu. Jadi mungkin ketika kita habis sholat ganti celana gitu kecium dari bagian yang kita itu sesuatu yang najis. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Maka ketika kita buang air itu kita usahakan dan kita yakinkan agar tuntas ketika kita buang air. Jangan langsung kita ketika air tersebut sudah berhenti, langsung kita cebok dan kita pakai. Karena bisa jadi ketika kita pakai itu keluarlah sedikit yang tersisa tadi di dalam. Nah, itulah yang bisa menyebabkan azab kubur tadi. Tidak kita perhatikan. Meskipun dalam sisi ini kita cebok gitu atau kita bersihkan. Namun karena keluar tadi
Maka hal ini bisa mendatangkan azab kubur. Maka kita pastikan sudah keluar semuanya dengan yakin. Dan tak boleh pula kita berlama-lama, Pak. Jadi kita yakinkan saja sudah keluar semua. Nah, dalam waktu tertentu barulah kita cebok, kita bersihkan dan kita pakai celana kita. Adapun berlama-lama, memastikannya itu dengan seakurat mungkin, itu termasuk kepada sifat was-was. Dan ini tidak diperkenankan dalam syariat kita. Maka setelah kita betul-betul yakin, kita tawakal kepada Allah, kita bersihkan dan kita pakai celana kita. Adapun yang terjadi setelahnya itu adalah urusan lainnya, bukan termasuk kepada hal tersebut. Kemudian mengenai meletakkan pelepah tadi, Pak. Apakah ini bisa meringankan azab kubur? Misalnya kita lihat ada orang di kuburan gitu. Kita ambil pelepah atau kita ambil daun pisang itu, kita taruhkan di kuburannya itu. Apakah ini termasuk amalan yang diperkenankan atau amalan yang diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, amalan ini tidak disunahkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin ketika menyebutkan tanbih atau peringatan terhadap hadis ini. La yusannu lana wad'u jaridatan 'alal quburi li annana la na'lam anna shahibal qabr yu'adzab. Tidak disunahkan bagi kita meletakkan pelepah atau meletakkan sesuatu di atas kuburan karena kita itu nggak tahu, Pak, apakah penghuni kubur itu sedang diazab atau tidak. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, ini perhatian. Fawada'ul jaridati ala qabrihi isa'atu zonnin bihi wa tafa'ulun alaihi bil azab. Maka ketika kita beriktikat baik, ingin kita meringankan azab dalam kubur itu, orang penghuni kubur itu, beriktikat baik kita, niatnya baik, letakkan. Dengan meletakkan pelepah ini, kata Syekh Utsaimin, di atas kuburannya, kita telah bersuuzon terhadap penghuni kubur itu. Itu menganggap penghuni kubur itu sedang diazab. Ya suuzon kita, kayaknya diazab ini penghuni kubur ini. Dan bahkan ditekankan di sini watafaul, bahkan merasa optimis bahwasanya betul-betul sedang diazab. Itu. Yang pertama karena kita tidak tahu, Pak. Yang ngabari Rasulullah itu siapa, Pak? Ketika tahu dua orang yang sedang diazab, ya Allah gitu. Allah ngasih tahu Rasulullah, wahai Muhammad, dua orang yang sedang diazab, kabarkan kepada sahabatmu. Kabarkan kepada para sahabatmu. Kita agak siapkan sebentar ini, Pak. Maka beliau pun mengabarkannya gitu. Beliau kabarkan kepada para sahabat. Sehingga terjadilah yang terjadi. Maka dari mana kita mendapatkan ilmu bahwasanya di dalam kubur itu orang itu sedang diazab? Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita menaruh itu, kita dalam pikiran kita menganggap bahwasanya orang di dalam kubur itu sedang diazab. Bahkan beroptimis gitu, merasa optimis kayak ini betul-betul sedang diazab orang yang di dalam kubur itu. Maka ini tidak boleh. Baik dengan meletakkan pelepah, menyiram air gitu kan. Kan orang kan menyiram air ada yang beriktikat biar dingin kuburannya, biar diringankan siksaannya. Nah, itu dia beriktikat bahwasanya orang-orang yang di dalam kubur itu sedang siksa. Padahal kita berusaha untuk husnuzon gitu, berusaha untuk berpikiran baik bahwasanya orang tersebut sedang mendapatkan rahmat atau nikmat di dalam kuburnya. Wallahu ta'ala alam, itu untuk yang bisa saya sampaikan. Terlebih dahulu kita mendengarkan azan.
Baik, mungkin itu saja Pak yang bisa kita sampaikan dalam
sesi ini saya ingin menyampaikan beberapa terima kasih, gitu kan. Beberapa ucapan terima kasih kepada bapak-bapak yang ikut andil atau ikut berperan dalam mensukseskan kegiatan kita, yaitu kegiatan kajian rutin setiap malam Kamis ini. Saya ucapkan juga kepada bapak-bapak yang berperan dalam menyebarkan, dalam menyiapkan tempatnya atau menyiapkan segala hal yang berkenaan dengan kajian kita ini, dan juga bapak-bapak yang hadir dalam kajian ini yang turut meramaikan atau turut mendengarkan penjelasan dari saya yang fakir ilmu ini, yang sangat banyak sekali kekurangannya. Dan terutama saya ucapkan terima kasih kepada panitia kajian yang berperan sekali dalam menghidupkan kajian sunnah khususnya di kota kita tercinta Ibnu Bara ini dan Labuan Batu secara umumnya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan maka akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya dan tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Ada yang tahu hadisnya? Ahza atau azza? Mandala. Jawablah. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, mandalla ila hudan kana lahu mislul ajri, kana lahu ajrun mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengerjakan atau menunjukkan atau mengajak kepada suatu kebaikan, menyokong kebaikan, mempelopori sebuah kebaikan, maka akan mendapatkan balasan pahala kebaikan sebagaimana orang-orang yang mendengarkan, mengikuti dan menanggapi seruannya tersebut, dan tidak dikurangi pahala orang-orang yang mengikutinya ini untuk diberikan kepada orang tersebut sedikit pun. Jadi pahalanya sama, tetapi pahala orang yang menunjuki kepada kebaikan itu mendapatkan lebih sebanyak orang-orang yang menerima, mengikuti dan menjawab seruannya. Maka terkhusus ini yaitu panitia kajian. Maka panitia kajian ini sesungguhnya orang yang paling berjasa, gitu. Bukan ustadznya Pak, bukan ustadznya, bukan pengisinya, tapi orang yang di balik layar itulah yang sebetulnya perlu kita kasih apresiasi yang lebih, gitu. Yang kita kasih kalau ada dari presiden bintang penghargaan. Karena mereka lah tulang punggung atau salah satu penyokong dari dakwah biiznillahi ta'ala, setelah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila ada pertanyaan atau persoalan, bolehlah kita berdiskusikan. Apabila ada ilmu yang saya miliki mengenai hal tersebut, insya Allah akan saya jawab, dan apabila saya belum memilikinya, insya Allah akan saya simpan pertanyaannya. Dan apabila mungkin pertanyaan itu sangat muskil sehingga tidak bisa saya jawab baik di pertemuan yang akan datang atau selainnya, maka saya katakan wallahu ta'ala alam. Silakan Bapak. Oh, baik.
supaya tidak. Oh, karena bukunya itu. Yang pertama mengenai pertanyaan yang terlewat tadi, karena qadarullah Mas terlambat datang, maka kita akan ulangi pembahasannya. Yang pertama pertanyaan tadi, bagaimana hukum ketika seorang perempuan dalam keadaan darurat terpaksa kamar mandi di luar ruangan gitu, dengan tanpa mengenakan pakaian secara lengkap. Dalam kasus ini kos kaki gitu kan. Maka hukum asal pakaian itu adalah untuk menutupi aurat. Dan aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali dua. Sebagaimana disabdakan di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Asma binti Abu Bakar, bahwasanya ketika Asma mendatangi Rasulullah, Asma mengenakan pakaian yang tipis, terlihat gitu tubuhnya. Maka Rasulullah berpaling dan mengingatkan Asma, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagat al-mahid lam yasluh an yura minha illa hada wa hada." Wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Dan beliau, ya Asma, bahwasanya seorang perempuan ketika telah sampai umur baligh, yaitu ketika pertama kali haid, tidak boleh bagi dirinya untuk terlihat bagian dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Maka hukumnya wajib bagi wanita untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat. Ini dalil wajibnya apabila keluar rumah. Namun apabila keadaannya mendesak, seperti tadi saya yang fakir ini mencontohkan, ketika hujan tiba-tiba, seperti ketika hujan, jemuran ada di luar, secara refleks mengambil jilbabnya, dikenakan, ngambil jemuran. Pertanyaannya, apakah pakaian yang dikenakan itu sempurna menutupi badan? Tentunya tidak. Pasti ada bagian yang tak tertutupi di situ. Entah bagian itu berupa tangan gitu atau kakinya tidak tertutupi, tapi tujuannya untuk mengambil jemuran tadi dalam keadaan darurat. Maka Allah Ta'ala alam ini diperbolehkan. Dengan catatan, yang pertama, tidak ada lelaki ajnabi atau lelaki asing yang melihatnya. Jadi keadaannya itu sunyi, tidak ada orang satupun di situ, sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Yang kedua, keadaannya itu begitu mendesak dan spontan gitu, atau keadaannya itu mendesak tapi tidak spontan. Seperti contohnya tadi, spontan mengangkat pakaian ketika hujan atau buang hajat ke kamar mandi. Maka itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berikat bahwasanya hal tersebut termasuk taksir atau termasuk kekurangan. Karena kita bukan membolehkan atau bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Kita tetap menganggap menutup seluruh tubuh itu adalah sesuatu yang wajib. Adapun yang tadi itu karena pertama darurat, yang kedua itu kita tidak berniat untuk membuka aurat gitu. Jadi tidak sengaja atau tidak sempat kita menutup aurat tadi. Allah Ta'ala. Yang pertama. Kemudian apakah mesti kita untuk menuntut ilmu di institusi pondok pesantren agar kita mendapatkan ilmu? Maka jawabannya tidak. Untuk kita yang sudah berumur bukan umur sekolah, maka salah satu jalan bagi kita itu menuntut ilmu dengan mendatangi majelis ilmu. Itu salah satunya. Mendatangi majelis ilmu atau bertanya kepada
orang-orang yang memiliki ilmu, itu yang kedua. Adapun yang pertama, majelis ilmu itu tidak hanya sekedar majelis ilmu yang berupa kajian, bisa juga sifatnya muhadharah atau kajian-kajian para ulama itu yang berada di platform online, bisa dari WhatsApp, kajian-kajian rutin itu dari WhatsApp atau dari YouTube. Itulah kita simak secara istiqomah atau secara berkesinambungan. Kita catat faedah-faedah yang terdapat dalam kajian tersebut. Kemudian kalau misalnya kajian itu misalnya sebulan sekali atau sepekan sekali, mungkin dirasa tidak cukup gitu kan, kurang gitu. Maka solusinya kita menjadikan diri kita itu mulazamah dengan seseorang yang kita anggap itu betul-betul memiliki kapasitas ilmu di bidang agama. Sebagaimana para sahabat dahulu itu Pak, yang muda-muda itu sedikit, banyakan yang tua-tua ya para sahabat itu. Abu Bakar masuk Islam bersama Nabi ketika umurnya sudah kepala 3 atau kepala 4. Kemudian Utsman juga gitu, kepala 2 atau kepala 3. Kemudian banyak sahabat kaum Ansor itu rata-rata orang-orang yang sudah tua. Muhajirin dan Ansor itu kebanyakan orang yang sudah tua. Yang masuk Islam dari kalangan anak muda itu pada masa-masa awal Islam itu kebanyakan sedikit. Kebanyakan orang-orang tua. Jadi mereka tetap mensiasati menuntut ilmu gitu. Ada yang dianya itu bermulazamah total mengikuti Rasulullah sebagaimana Abu Hurairah gitu. Bahkan tinggal di masjid gitu. Oh ini susah bagi kita. Namun ada yang menggunakan trik seperti Umar gitu. Jadi dia berkawan sama seseorang, ketika Umar kerja, sahabat Umar radhiyallahu anhu kerja, beliau percayakan kepada sahabatnya ini untuk menemani Rasulullah, catat ilmunya dari Rasulullah, belajar dari Rasulullah. Kemudian setelah Umar selesai kerja, beliau gantian untuk menyertai Rasulullah, catat apa yang beliau dapat dari Rasulullah. Kemudian di saat mereka bisa bertemu, mereka saling murojaah gitu, saling bertukar apa yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah, bertukar ilmu gitu. Jadi ganti-gantian Pak sama kawan kita. Kalau misalnya kita tidak sempat, atau kalau misalnya tak sempat juga, kita datangi beberapa waktu yang kita mungkin sempat gitu. Karena nggak mungkin kita satu hari itu penuh gitu. Pasti ada bagian-bagian di mana kita tidak memiliki kegiatan atau memiliki waktu senggang. Kita usahakan di situ ambil sejumput ilmu saja gitu. Asalkan istiqomah gitu. Asalkan dalam keadaan berkelanjutan. Gitu. Mengenai hadis-hadis yang kita bahas dalam kitab Umdatul Ahkam ini, insya Allah semuanya itu sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari atau Al-Imam Muslim atau Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi insya Allah tidak diragukan kesohihannya. Allah Ta'ala mungkin insya Allah untuk catatan gitu. Hadis riwayat nomor berapa? Oke, baik. Insya Allah akan menjadi pertimbangan bagi saya untuk saya buat di pertemuan berikutnya. Syukron atas masukannya. Untuk hadis-hadis yang terlewat bisa insya Allah nanti kita bahaskan gitu di luar kajian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu pun sudah agak larut, maka kita tutup. Apabila itu berupa hidayah, ilmu yang bermanfaat dan petunjuk yang membukakan semangat kita dalam beribadah dan juga beramal soleh, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila itu berupa kekurangan dari segi ilmu dan penyampaian dari diri saya yang fakir ini, maka itu adalah murni dari kesalahan diri saya.
Hanya kepada Allah lah saya minta ampun dan saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.